Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari Pendidikan Kimia B akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan E-modul Stoikiometri berbasis pendekatan saintifik dengan pertanyaan probing dan prompting untuk kelas 10 SMA. Yang akan saya bahas pada proposal penelitian saya adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian dan kepustakaan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang saya mengambil penelitian ini adalah nilai siswa pada materi stoikiometri rendah. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Sunaring Tias menyatakan jika materi stoikiometri merupakan salah satu materi yang dianggap sulit bagi siswa. Selanjutnya, kurangnya variasi terhadap modul materi stoikiometri. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana cara memvariasikan modul stoikiometri agar menarik siswa. Yang kedua, apakah dengan menggunakan teknik probing dan prompting, siswa lebih paham. Tujuan dari penelitian ini adalah dengan adanya variasi E-modul diharapkan siswa menjadi senang dengan materi stoikiometri karena penggunaan E-modul dapat membuat siswa tertarik. Selanjutnya, dengan menggunakan E-modul dengan menggunakan teknik probing dan prompting, siswa lebih paham karena mereka dituntun untuk mengetahui sehingga pengetahuan mereka lebih mereka pahami. Selanjutnya, batasan masalah. Masalah ini dibatasi yang pertama, materi pembelajaran yang dipilih dalam penelitian ini yaitu stoikiometri. Yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran berbantuan E-modul. Selanjutnya, adanya peningkatan metakognisi siswa dengan pendekatan pembelajaran menggunakan E-modul. Selanjutnya, subjek penelitian dibatasi pada siswa kelas 10 semester genap. Selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka. Pengertian dari bahan ajar. Nah, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Selanjutnya adalah pengertian modul. Modul merupakan suatu program pembelajaran atau program belajar mengajar terkecil yang dipelajari oleh siswa sendiri kepada dirinya sendiri atau self-instructional sehingga siswa menyelesaikan yang satu dan melangkah maju untuk mempelajari satuan berikutnya. Selanjutnya pengertian E-modul. Pengertian E-modul adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dalam bentuk aplikasi. Selanjutnya adalah probing. Probing adalah penggalian dan pemeriksaan. Lanjut, langkah-langkah dalam teknik probing. Langkah-langkah dalam teknik probing ada 8. Yang pertama, menghadapkan siswa kepada situasi baru. Misalnya dengan menunjukkan gambar, alat pembelajaran objek, atau gejala yang memunculkan teka-teki sehingga siswa berpikir. Yang kedua adalah siswa melakukan pengamatan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan, indikator atau kompetensi. Selanjutnya, yang keempat, memberikan kesempatan siswa mencari jawabannya. Yang kelima, meminta seorang siswa untuk menjawab pertanyaan. Yang keenam, dilanjutkan dengan siswa lain. Jika jawaban yang diberikan siswa benar atau relevan, dilanjutkan dengan siswa lain untuk meyakinkan bahwa semua siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung serta memberi pujian atas jawaban yang benar. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan kepada siswa lain. Pertanyaan yang diajukan pada tahap ini sebaiknya diajukan atau diinteraksikan juga pada siswa lain agar seluruh siswa terlibat dalam kegiatan probing. Yang kedelapan, menegaskan bahwa kompetensi dasar yang dituju sudah dicapai. Selanjutnya adalah prompting. Prompting memiliki artian mendorong atau menuntun. 3 bentuk dari pertanyaan prompting adalah, yang pertama, kata-kata sederhana yang membawa mereka kembali pada pertanyaan semula. Yang kedua, menanyakan pertanyaan-pertanyaan dengan pengetahuan murid saja. Yang ketiga, memberikan suatu review informasi untuk mengingat atau melihat jawabannya. Nah, selanjutnya, pengertian probing dan prompting, yakni pembelajaran dengan menyajikan sekerangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali wawasan siswa. Nah, di sini, probing dan prompting memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mendorong siswa berpikir aktif. Yang kedua, menjadi cara peninjau kembali atau mereview bahan pelajaran, memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam mengemukakan pendapat. Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Perbedaan pendapat antara siswa dapat dijadikan bahan diskusi. Selanjutnya,
probing dan prompting juga memiliki kelemahan, yakninya siswa menjadi takut apabila guru bertanya sesuatu yang tidak ia ketahui. Yang kedua, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Bisa dibilang probing dan prompting memakan banyak waktu. Selanjutnya, waktu sering banyak terbuang, dapat menghambat cara berpikir anak bila tidak atau kurang pandai membawakannya, dan tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Selanjutnya adalah pengertian dari saintifik. Pengertian dari saintifik adalah konsep dasar yang mewadahi atau menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Nah, ada 3 prinsip dari pendekatan saintifik. Yang pertama, belajar siswa aktif atau siswa aktif belajar, asesmen, dan juga keberagaman. Nah, siswa belajar aktif atau belajar siswa aktif dalam hal ini termasuk kepada inquiry based learning atau belajar berbasis penelitian, juga bisa cooperative learning atau belajar berkelompok, dan belajar berpusat pada siswa. Nah, di sini prinsip pendekatan saintifik ini bisa menjadikan pembelajaran menjadi student center learning. Yang kedua adalah assessment. Assessment berarti pengukuran kemajuan belajar siswa yang dibandingkan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya keberagaman. Keberagaman mengandung makna bahwa dalam pendekatan ilmiah mengembangkan pendekatan keberagaman. Pendekatan ini membawa konsekuensi siswa unik, kelompok siswa unik, termasuk keunikan dari kompetensi, materi, instruktur, pendekatan, dan metode pengajar, serta konteksnya. Selanjutnya adalah tujuan saintifik. Nah, yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi belajar di mana siswa merasa bahwa belajar. Maksudnya di sini bahwa siswa mengerti atau siswa paham tentang materi pada yang diterangkan guru pada waktu itu. Yang selanjutnya, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Hal ini juga berguna untuk mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Kesempatan siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan siswa berpikir. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi, dan adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran saintifik. Langkah-langkah pembelajaran saintifik ada observasi. Observasi atau mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses mengajar atau meaningful learning. Metode ini memiliki keunggulan tertentu seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Yang kedua adalah menanya. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca, atau dilihat. Selanjutnya, menalar. Menalar atau mengolah informasi. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Selanjutnya, mencoba. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, maka peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan. Selanjutnya adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan berarti menyampaikan hasil kegiatan belajar kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya adalah stoikiometri. Selanjutnya adalah stoikiometri. Stoikiometri adalah materi pembelajaran kimia SMA kelas 10 semester genap. Nah, materi stoikiometri meliputi yang pertama konsep mol, pengertian, dan juga hukum-hukum dasar. Nah,
Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan yang telah diterbitkan oleh jurnal Zakiyah, Suhadi Ibnu, dan Subandi tahun 2018 dengan judul Analisis Dampak Kesulitan Siswa pada Materi Stoikiometri Terhadap Hasil Belajar Termokimia, volume 3. Selanjutnya, pada jurnal Sunaring Tias, Kristianita, Sulistio Saputro, dan Muhammad Maskuri tahun 2015, yakni pengembangan modul kimia berbasis masalah pada konsep mol kelas 10 SMA atau MA sesuai kurikulum 2013 Journal Inquiry volume 4 halaman 36 sampai 46. Selanjutnya pada jurnal Aprelianda Nola dan Bu Irima Desi tahun 2019 mengembangkan modul stoikiometri berbasis guided discovery learning untuk kelas 10 SMA atau MA. Rana Research Journal of Multidisciplinary Research and Development volume 1. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, variasi E-modul diharapkan dengan variasi E-modul diharapkan siswa menjadi tertarik belajar stoikiometri, mengingat siswa menyukai sesuatu yang berbau elektronik. Selanjutnya, E-modul ini juga berbasis pendekatan saintifik, yang artinya siswa diarahkan dan menemukan konsep sehingga mereka paham. Selanjutnya dengan teknik probing dan prompting, yang mana akan membuat siswa berpikir dan mencoba mencari tahu jawabannya sendiri. Nah, selanjutnya, hipotesis. Hal nolnya adalah tidak ada pengaruh pembelajaran kimia menggunakan E-modul pada materi stoikiometri untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA. Sedangkan HA-nya ada pengaruh pembelajaran kimia menggunakan E-modul pada materi stoikiometri untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA, kelas 10 SMA. Nah, selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Bentuk penelitiannya adalah research and development. Merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, bentuk penelitiannya ada research and information collecting, planning, develop preliminary form of product, preliminary fail of testing, preliminary product revision, main fail testing, operational product revision, operational field testing, final product revision, and dissemination and implementation. Nah, populasi dan sampel pada penelitian ini adalah populasi. Populasinya siswa kelas 10 IPA MAN 3 Payakumbuh. Sampelnya kelas eksperimen. Kelas eksperimen siswa kelas 10 IPA 1 MAN 3 Payakumbuh. Kelas kontrolnya siswa kelas 10 IPA 2 MAN 3 Payakumbuh. Nah, prosedur penelitiannya yang pertama ada research and information collecting. Research and information collecting ini adalah pengumpulan data. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan analisis kebutuhan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan sehingga perlu ada pengembangan produk baru. Selanjutnya planning. Planning atau perencanaan. Pada tahap ini hal-hal yang harus dimasukkan tahap perencanaan adalah mengidentifikasi keterampilan yang akan dikembangkan melalui perangkat yang akan dihasilkan. Selanjutnya, develop preliminary form of product, yakni pengembangan draft produk. Pada tahap ini, mulai disusun rancangan awal modul atau E-modul kimia berbasis probing dan prompting dengan pendekatan saintifik yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian dilakukan revalidasi terhadap rancangan awal. Selanjutnya, preliminary field testing atau uji coba lapangan awal. Setelah produk dan perangkat penelitian siap untuk digunakan, kegiatan selanjutnya adalah untuk menguji coba produk. Untuk menguji keefektifan produk, digunakan penelitian pre-eksperimental dengan bentuk one-shot case study dengan 10 adalah perlakuan dan dengan X adalah perlakuan dan O adalah hasil. Selanjutnya adalah preliminary product revision.
yakni merevisi hasil uji coba. Setelah mendesain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahan. Kelemahan tersebut selanjutnya diuji coba untuk dikurangi dan dengan cara memperbaiki desain. Selanjutnya, main field testing atau uji coba lapangan utama. Menguji keaktifan produk digunakan penelitian pre-eksperimental dengan case 1 group post-test design di mana X adalah perlakuan dan O adalah nilai sesudah perlakuan. Desain penelitian tersebut dapat ditujukan. Selanjutnya adalah revisi produk atau operational product revision. Revisi yang dilakukan pada tahap ini bersifat penyempurnaan pertama, bentuk di mana utama perangkat yang dikembangkan. Revisi produk selalu dilakukan setelah produk diterapkan atau diuji cobakan. Penelitian dan pengembangan modul pembelajaran kimia stoichiometri ini dilakukan hanya 3 langkah dari 10 langkah. Nah, selanjutnya adalah teknik dan alat pengumpulan data. Nah, teknik dan alat pengumpulan data ada secara langsung, yakni dengan cara wawancara, dan ada secara tidak langsung, yakni dengan angket dan juga kuesioner yang telah dilampirkan pada proposal. Selanjutnya, analisis data. Analisis data yang pertamanya adalah tampilan. Tampilan meliputi keteraturan desain, kejelasan huruf, dan gambar. Selanjutnya isi. Isi meliputi kesesuaian judul, kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar, kebenaran materi, kesesuaian materi dengan tingkat kematangan peserta didik. Nah, pada analisis isi ada tahapan analisis kevalidan. Yang pertama, mula-mula dihitung jumlah responden melalui pilihan jawaban pada setiap butir pernyataan. Selanjutnya, mencari skor penilaian total dengan menggunakan rumus. Hasil yang diperoleh dicocokkan dengan kriteria kevalidan. Jumlah keseluruhan dari nilai skor angka per item ditentukan lalu dicari dengan rumus. Selanjutnya, skor maksimum dapat dicari dengan mengalihkan jumlah responden dan skor pilihan terbaik dari pernyataan positif dan negatif. Nah, cukup sekian hasil dari presentasi proposal penelitian saya yang sampai bab 3. Selanjutnya adalah kepustakaan. Ini adalah sumber-sumber yang saya kutip, atau ini adalah referensi-referensi yang saya ambil dalam menulis proposal penelitian ini. Cukup sekian hasil presentasi proposal penelitian saya dengan judul pengembangan modul stoichiometri berbasis pendekatan saintifik dengan pertanyaan probing dan prompting untuk kelas 10 SMA. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.